Halo, jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang ketakutan. Ada banyak sekali ketakutan yang bisa kita rasakan dalam menjalani hidup ini. Ketakutan merupakan gangguan psikologi yang sifatnya wajar dan bisa muncul kapanpun dan juga dimanapun. Pastinya setiap orang pernah mengalami ketakutan itu, tapi dengan tingkat yang berbeda-beda. Ketakutan ada kaitannya dengan kejadian pada masa lalu dan juga pada masa yang akan datang. Contohnya, suatu kondisi yang semakin memburuk. Bisa juga karena situasi tersebut tidak bisa diterima oleh dirinya sendiri. Nah, sekarang ketakutan apa saja yang pernah kalian alami, terutama yang paling sering? Apakah kalian takut terhadap penilaian orang lain? Takut disaingi oleh teman-teman Anda? Atau takut akan kelebihan orang lain yang mungkin bagi kalian itu lebih baik? Takut tidak menjadi pimpinan lagi karena takut disaingi oleh bawahan kalian? Takut tidak mendapat dukungan dari orang-orang di sekitar? Takut dijauhi teman? Atau mungkin ketakutan-ketakutan yang lain yang sulit untuk kalian jelaskan sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengatasi ketakutan tersebut? Yang pertama adalah kalian bisa mengobservasi diri kalian sendiri, yaitu cobalah cari kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kalian. Jujur ya, coba terima semua fakta tentang diri kalian, entah itu baik ataupun itu buruk. Hal ini tujuannya untuk memudahkan langkah kalian ke depannya nanti supaya bisa mengetahui dan mengembangkan apa yang sebenarnya menjadi passion kalian. Karena tidak sedikit orang yang belum bisa mengenali dirinya sendiri. Seperti apa sih yang membuat sulit untuk bisa berkembang ke depannya? Yang kedua, introspeksi diri. Apakah siap menghadapi rintangan dan kegagalan? Kalau menghadapi keberhasilan pasti semuanya bisa. Tapi untuk rintangan yang kedepannya, yang belum pasti terjadi, apakah siap? Apakah sesuatu hal yang belum terjadi, kita sudah merasakan cemas dan takut kalau itu nanti bakal terjadi? Kita harus bisa mengantisipasinya dengan menuliskan apa saja hal-hal yang akan terjadi ke depannya, hal buruk apa yang akan menimpa kamu ketika akan melakukan sesuatu. Kita boleh berjaga-jaga, tetapi jangan sampai over ya, jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga, sadar diri dan terima. Nah, di sini kita harus menyadari dan menerima rasa tersebut dalam diri kita sendiri. Kurangi ya, berpikir terlalu berlebihan. Kalau kalian merasa takut atau khawatir atau cemas, hal yang paling penting kalian lakukan adalah dengan menyadari dan menerima rasa tersebut dalam diri sendiri. Menyadari dan menerima adalah hal yang paling penting ya, sekali lagi. Kenapa? Karena kalian bisa melakukan refleksi diri. Nah, refleksi diri ini dapat dilakukan dengan bertanya pada diri kalian sendiri. Kenapa bisa rasa cemas atau sesuatu yang membuat kita takut itu datang? Ingat, jangan terlalu berpikir berlebihan. Jangan terlalu berimajinasi terlalu tinggi, karena akan memperburuk keadaan. Berikut ini merupakan contoh ketakutan yang ada di lingkungan kerja. Hal ini bisa terjadi pada kalian dan juga mungkin tidak.
Si A memiliki suatu jabatan di kantor. Dia tahu kalau ada salah satu bawahannya, si B, memiliki keinginan untuk mengambil jenjang yang lebih tinggi untuk memperbaiki karirnya. Tapi si A memiliki pemikiran dan dia merasa tidak nyaman karena takut kalau posisinya nanti akan turun atau tergantikan oleh orang tadi, atau kita sebut saja si B. Maka si A berusaha menghalangi si B tadi dengan berbagai macam cara. Di sisi lain, adanya pemikiran-pemikiran yang mungkin terlalu over, terlalu tinggi, takut tergeser posisinya. Bisa dikarenakan mungkin usianya sudah semakin tua, ataupun dia memiliki kelemahan-kelemahan yang diketahui oleh bawahannya atau pegawai-pegawai yang lain. Nah, di sini si A akan berusaha mencari dukungan ataupun bantuan dari pihak lain. Entah menjadi mata-mata, entah dia akan berusaha untuk menyingkirkan, entah bagaimanapun caranya. Bisa dengan cara yang baik ataupun mungkin bahkan cara-cara yang buruk. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang sebenarnya belum tentu yang akan terjadi. Bisa juga si B mengambil jenjang yang lebih tinggi digunakan untuk kebaikan di masa depannya dia nanti, bukan untuk menggeser pimpinannya dan menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Ketakutan boleh, hal itu wajar, tetapi jangan berlebihan. Jika berlebihan dapat merugikan diri kalian sendiri. Apa sih yang harus kita ketahui dari bahaya kekhawatiran ini? Bahaya dari kekhawatiran adalah pandangan terhadap keadaan atau persepsi yang tidak ia sukai, tapi harus dia ikuti. Caranya bagaimana ya kalau kita menghadapi orang-orang yang memiliki penuh ketakutan seperti pada contoh tadi? Satu, kita harus berproses untuk semakin baik, menjadi lebih baik dari hari ke hari tanpa memperdulikan penilaian atau cemoohan orang yang tidak mengerti akan perjuanganmu. Penilaian orang bukanlah penentu kualitas dirimu. Si B harusnya belajar untuk menjadi lebih sabar lagi, menerima, dan juga tetap waspada. Harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Abaikan orang-orang yang ingin selalu menjatuhkan. Tetap berusaha yang terbaik. Perlu diingat, bebaskan dirimu dari ketakutan yang dapat merusak pikiran. Karena ketakutan dapat menghalangi kemampuan kalian untuk kedepannya. Semoga video kali ini dapat membantu kalian menjadi lebih baik. Tetap semangat. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa.